Shalom adik-adik, balik lagi di ibadah Rocky Online hari ini. Nah, untuk hari ini, Kak Teo akan temenin adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta
besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Rocky semua. Wah, senang sekali nih Kak Ting Ting ketemu lagi sama adik-adik semua di ibadah Rocky online bulan April di minggu keempat. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan April. Minggu yang terakhir kita akan belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Di bulan ini adik-adik udah belajar banyak ya tentang orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, di minggu pertama, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari? Yaitu tentang memperlakukan orang lain sama. Yang kedua, di minggu kedua kita belajar tentang mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan minggu ketiga kita belajar, waktu minggu lalu tuh, waktu ibadah Paskah, kita belajar tentang berbuat baik dan murah hati. Apakah adik-adik masih ingat semua firman Tuhan yang disampaikan? Kak Ting Ting harap adik-adik masih ingat semua ya. Semua firman Tuhan yang dibagikan di bulan ini mengajarkan kita untuk berbaik hati, murah hati, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bahkan berbaik hati atau baik, peduli kepada orang lain yang mungkin menyakiti hati kita atau kita nggak kenal sama dia, bahkan orang yang sebelumnya kita nggak tahu dia siapa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan akal budi kita. Semoga adik-adik mempelajari semua yang kita pelajari di bulan April ini dengan baik, sehingga adik-adik bisa mempraktekannya ya, menjadi berkat buat banyak orang. Tapi belum tentu cukup di situ saja. Hari ini Kak Ting Ting mau ngajarkin satu hal lagi nih buat adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa semakin membantu adik-adik untuk menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Dengan kasih yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik, adik-adik bisa bagikan ke yang lain. Hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik untuk belajar tentang I care, I serve.
Sekali lagi ya, I care, I serve. Apa itu I care dan I serve? Kita mau pelajari hari ini. Arti I care adalah aku peduli. Dan I serve artinya aku melayani. Siapkah adik-adik untuk melayani dan peduli dengan orang lain? Kita siap ya. Sebelum itu Kak Ting Ting mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara melalui Kak Ting Ting apa yang Tuhan mau sampaikan buat adik-adik. Biarlah adik-adik menerima firman Tuhan dan firman itu bertumbuh dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi generasi bintang-Mu yang diberkati dan memberkati banyak orang dimanapun mereka berada. Berbicara Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini tentang I care dan I serve. Aku melayani dan aku peduli. Super kebenaran kita hari ini diambil dari tema kita juga adik-adik. Super kebenarannya berbunyi demikian. Aku mau peduli dan melayani orang lain. Apa itu peduli dan mau melayani Kak Ting Ting? Contohnya nih, ketika adik-adik lihat tumpukan piring kotor di rumahnya adik-adik nggak cuek, nanti aja mama yang kerjain, tapi adik-adik mau bantuin mama cuci piring. Itulah peduli dan melayani, nggak cuek-cuek, nggak membiarkan tumpukan piring kotor itu begitu aja, nanti aja yang lain kerjain. No, kalau adik-adik mau peduli dan melayani, adik-adik mau care, mau peduli, mau lihat itu dan melakukan sesuatu untuk hal tersebut. Nah, super ayat kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13. Berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah adik-adik, kehidupan kita sudah ditebus nih oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita menjadi orang yang merdeka dari dosa. Tapi ingat adik-adik, ketika kita sudah ditebus, Tuhan menitipkan pesan buat kita, yaitu jangan hidup dalam dosa. Tapi kita harus hidup dalam kasih, melayani satu sama lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita hidup di dunia ini, bebas dari dosa, yuk sama-sama kita mau I care dan I serve. Hari ini kita mau belajar melayani dan peduli, caring and serving others. Kak Ting Ting, aku kayaknya belum pernah deh melayani atau peduli sama orang lain. Betul, jangan-jangan adik-adik pernah nih melayani dan peduli, tapi adik-adik belum sadar kalau itu melayani atau peduli. Nah, hari ini Kak Ting Ting mau ingatkan kembali contoh-contoh melayani dan peduli yang mungkin sederhana tapi bisa adik-adik lakukan di rumah. Contohnya apa aja sih? Biasanya adik-adik di rumah punya kakak, punya adik. Nah, berbagi makanan ketika adik-adik punya makanan kepada kakak dan adik, itulah bentuk peduli dan melayani. Contoh lain, ketika adik-adik punya kakek atau nenek di rumah yang memang mungkin sudah sulit berjalan, adik-adik mau mendorong kursi rodanya, atau ketika kakek nenek adik-adik sudah penglihatannya sudah berkurang, adik-adik mau membantu mereka untuk mengambilkan barang atau membacakan buku atau Alkitab buat mereka. Itulah melayani dan peduli. Contoh lainnya di keluarga adalah ketika adik-adik melihat papa mama pulang kerja capek nih. Nah, apakah melayani dan peduli yang adik-adik bisa lakukan buat mereka? Yaitu ketika mereka pulang, adik-adik membuatkan minuman atau makanan kecil, menyediakannya buat mereka. Itulah melayani dan peduli yang sederhana yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk keluarga adik-adik. Kak Ting Ting, kenapa sih kita ini perlu melayani dan peduli kepada orang lain? Adik-adik ketahuilah, melayani dan peduli kepada orang lain itu karena kita mengasihi mereka. Dan kita juga mengikuti teladannya Tuhan kita, yaitu teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia peduli mau menebus dosa-dosa orang banyak. Kalau Tuhan Yesus nggak peduli, dia nggak mau dong disuruh sama Allah Bapa untuk menebus dosa orang-orang berdosa di dunia ini. Karena dia peduli, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bahkan mengorbankan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah bentuk pedulinya Tuhan buat kita, dan dia melayani sepanjang hidupnya di dunia ini. Contohnya apa? Tuhan Yesus
melayani di dunia ini Kak Ting Ting, kita bisa lihat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan itu Raja dan Dia Tuhan, tapi Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, mencuci kaki muridnya, duduk di bawah murid-muridnya untuk mencuci kakinya. Tuhan Yesus juga melayani dengan banyak mukjizat yang Dia lakukan dan pengajaran yang Dia lakukan buat banyak orang di dunia ini. Meskipun Dia capek, waktu itu suatu kali Tuhan Yesus habis capek nih, habis mengajar seperti Kak Ting Ting habis ngajar gini nih, Tuhan Yesus capek nih. Ceritanya Tuhan Yesus mau istirahat. Tapi waktu itu ketika Tuhan Yesus mau istirahat, murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, itu tuh orang-orang banyak ngikutin kita, terus mereka malah duduk minta makan sama kita. Kalau Tuhan Yesus tidak peduli dan tidak mau melayani, Tuhan Yesus bisa saja ngomong, suruh saja mereka pergi ke restoran. Aku capek, aku mau istirahat, aku lelah. Tapi Tuhan Yesus tidak lelah, tidak pernah mengecewakan kita, tidak bisa meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang peduli. Ketika orang-orang banyak itu datang kepada Dia minta makan, meskipun Dia sedang capek, tapi Dia berdoa, Dia peduli kepada mereka dan Dia mengadakan mukjizat. 5.000 orang diberi makan waktu itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik masih ingat kan ceritanya? Selanjutnya apa sih contohnya Tuhan Yesus itu pelayani dan peduli yang harus kita ikuti? Dia juga melayani dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Adik-adik masih ingat kan? Minggu lalu kita ada kebaktian Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak peduli dan tidak melayani, Dia tidak mau mati di kayu salib untuk menebus dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Inilah bentuk nyata bahwa Dia adalah Tuhan yang melayani dan peduli. Dia mau mati di kayu salib untuk kita semua. Tuhan memberikan nyawanya. Tuhan gak cuma ngomong, tapi Dia melakukannya dalam bentuk nyata. Bentuk cinta yang terbaik yang Dia bisa lakukan ialah menebus dosa kita di kayu salib. Dia melayani kita. Dia peduli akan kita. That's why kita juga harus mengikuti teladan dan cintanya Tuhan. Kalau Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah melayani dan peduli terhadap kita, saatnya adik-adik juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, melayani dan peduli kepada semua orang sesama kita. Nah, Kak Ting Ting, bagaimana caranya nih kita melayani dan peduli kepada orang lain? Caranya ada 2 nih adik-adik, cara simple yang Kak Ting Ting harap adik-adik bisa ingat ya, karena cuma 2 cara yang simple dan mudah. Cara yang pertama, lihat dan perhatikan sekelilingmu. Apa yang ada di sekelilingmu? Lihat, adakah yang bisa kamu bantu? Ada tumpukan piring kotor yang bisa aku bantu cuci. Ada buku-buku dan mainan yang tadi aku habis mainin, lupa nggak aku beresin. Aku beresin bantuin mama dan mbak di rumah. Ada kasur yang bisa aku rapihkan. Ada apa lagi nih? Oh, ada adik yang belum sarapan. Kamu membuatkan sarapan untuk adikmu. Ada apa lagi? Ada tanaman yang belum disiram di rumah. Nah, simple kan? Kamu melihat dan perhatikan apa yang bisa kamu lakukan. Satu lagi, ketika kamu jalan di mobil, kamu melihat orang yang sedang lapar, kamu bisa memberikan makanan untuk mereka. Apa yang kamu punya buat mereka. Lihat dan perhatikan sekelilingmu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk sekelilingmu. Yang kedua, cara yang kedua untuk melayani dan peduli adalah berlatih dan mencoba. Kalau adik-adik pernah berlatih dan mencoba, kapan adik-adik tahu dan bisa ya? Untuk semua hal di dunia ini, adik-adik harus berlatih dan mau mencoba. Mencobalah melayani. Minggu lalu Kak Ting Ting pernah bilang sama adik-adik, there is joy in giving, there is joy in serving. Coba lakukan ketika adik-adik mau melayani dan peduli kepada orang lain, ada sukacita yang akan adik-adik dapatkan setelahnya. Yang belum pernah melayani dan peduli kepada orang lain, yuk coba kita mau berlatih, kita mau melakukan hal-hal melayani dan peduli dari hal-hal yang sederhana. Kak Ting Ting harap adik-adik bisa peduli dan melayani di kehidupan adik-adik, mulai dari keluarga, kepada teman-teman, dan juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, adik-adik masih ingat gak nih yang terakhir nih Kak Ting Ting mau ajak adik-adik untuk yel-yel
Bulan ini kita udah belajar satu yel-yel yang kita praktekkan terus dan menerus. Apakah adik-adik sudah hafal yel-yelnya Rocky bulan ini? Sudah hafal ya? Yuk kita sama-sama serukan yel-yel kita supaya kita semakin ingat apa itu melayani dan peduli seperti Tuhan Yesus. Karena kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan Yesus, kita mau membagikan kepada orang lain. Siap adik-adik? Yuk, yang di rumah boleh berdiri. Kalau Kak Ting Ting boleh deh. Kak Ting Ting juga berdiri deh. Oke, kita mau serukan yel-yel kita ya. Kita mau serukan yel-yel Rocky kita bulan ini. Rocky, Rocky, Rocky. Ingat kasih-Nya, terima kasih-Nya, berikan kasih-Nya. Sekali lagi ya. Kak Ting Ting mau ajak adik-adik untuk yel-yel bulan ini. Semoga yel-yel ini semakin mengingatkan kita terus dan menerus untuk mengingat kasih-Nya, dan menerima kasih-Nya dan memberikan kasih-Nya. Siap adik-adik? Kak Ting Ting mau pastikan adik-adik sudah berdiri semua di rumah nih. Ikutin Kak Ting Ting berseru yel-yelnya Rocky bulan ini. Siap? 1, 2, 3. Ingat kasih-Nya, terima kasih-Nya, berikan kasih-Nya. Yeay! Nah, seru banget nih. Yel-yel ini semoga terus-terus adik-adik praktekkan ya di sekolah minggu di Rocky ya, supaya kita semakin hari semakin bisa menjadi saksinya Tuhan. Meskipun kita masih kecil-kecil nih, masih umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan masih belum lulus SD, tapi adik-adik semua bisa menjadi saksinya Tuhan yang mengingat kasih-Nya, menerima kebaikannya, tapi nggak berhenti di situ, lalu membagikan kasih-Nya Tuhan kepada siapapun yang adik-adik temui. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Kak Ting Ting harap adik-adik semakin bisa menjadi saksinya Tuhan, menyatakan kasih-Nya Tuhan, peduli dan melayani dimanapun adik-adik berada. That's why hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik, ayo yang belum melayani, yang belum peduli, yuk kita mulai peduli dan berlatih melayani dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini adik-adik sudah belajar pentingnya peduli dan melayani sesama yang mereka temui di dunia ini Tuhan. Karena Engkau sudah peduli dan melayani kami terlebih dahulu. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kasih pengampunan buat kami, Engkau melayani kami terlebih dahulu. Engkau sudah memberikan bentuk nyata, contoh nyata, mati di kayu salib buat kami semua. Saatnya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang peduli, melayani, mengasihi sesama, memberikan kasih kepada sesama dengan apa yang kami punya. Meskipun dari hal-hal sederhana, kami mau melayani teman-teman, saudara, mama, papa, adik, kakak kami. Supaya kami betul Tuhan dipanggil sebagai anak-anaknya Tuhan yang menyatakan kasih-Nya Tuhan dimanapun kami berada. Ingatkan kami selalu Tuhan Yesus untuk semua firman yang sudah kami pelajari di bulan ini. Supaya betul Tuhan, kami menjadi generasi Star Generation yang diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saatnya Creative Time. Di bulan April yang terakhir ini ada Creative Time yang asik yang Kak Ting Ting akan berikan buat adik-adik. Apakah itu? Kita bisa lihat di layar dulu. Tring! Ini dia A Good Samaritan Story Craft yang adik-adik akan buat di minggu ini. Caranya gimana? Kak Ting Ting akan jelaskan ya. Ini adalah tentang cerita orang Samaria yang baik hati. Itu tadi adik-adik yang kita sudah pelajari di bulan ini. Nah, Kak Ting Ting mau mereview nih, apakah adik-adik masih ingat cerita orang Samaria yang baik hati dari awal hingga akhirnya? Kira-kira cerita itu diawali dengan apa ya adik-adik? Nah, Kak Ting Ting punya tuh gambarnya di situ yang sudah Kak Ting Ting berikan, ada 8 gambar. Tapi 8 gambar di sini masih acak adik-adik, jadi masih nggak berurutan ceritanya. Jadi diawali dengan belum berurutan ya. Jadi adik-adik harus cari nih apa kira-kira yang paling pertama yang bisa kita
urutkan. Oh, ada nih. A man left on the road badly beaten and almost dead after being attacked by robbers. Ada seorang laki-laki yang dipukul dan ditinggalkan di pinggir jalan setelah dirampok ya adik-adik. Nah, itulah yang pertama. Nanti adik-adik harus mengurutkan dari cerita yang pertama, lalu cerita yang kedua dia bertemu siapa, lalu apa yang dia lakukan, yang kedua dia bertemu siapa lagi, lalu apa yang orang ini lakukan, hingga pada akhirnya dia bertemu dengan orang Samaria dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu ya. Kak Ting harap adik-adik bisa nih, caranya gampang banget. Di 8 kotak yang ini adik-adik nanti potong ya dengan gunting. Buat adik-adik Emerald minta bantuan mama atau kakak ya untuk gunting satu-satu nih. Semua kita gunting satu-satu jadi kotak-kotak kecil. Ada kotak-kotak kecil yang udah Kak Ting potong nih. Dipotong-potong hingga kecil-kecil kayak gini nih. Nanti setelah jadi kotak-kotak kecil seperti ini, adik-adik nanti tempel. Kak Ting berikan kertas yang kosong untuk adik-adik tempel. Diurutkan dari nomor 1. Cari nomor 1 yang mana ya? Yang pertama. Ini nih Kak Ting udah nemuin 1 dan kedua nih. Udah Kak Ting potong dan tempel. Ini menurut Kak Ting yang pertama ini. Terus yang kedua, dia ketemu sama priest straight from the temple. Terus apa yang nanti priestnya lakukan? Nanti adik-adik cari. Tempel lagi hingga nanti penuh sampai yang ke-8. Bisa ya? Untuk file gambarnya Kak Ting nanti akan titipkan di WhatsApp group atau di Google Drive. Adik-adik bisa download di sana ya. Dan adik-adik bisa print ya. Oke, untuk yang kebaktian onsite juga bisa minta di gereja. Oke? Nah, itu saja Creative Time hari ini. Kak Ting harap dengan Creative Time hari ini A Good Samaritan Storycraft, adik-adik bisa mengingat kembali cerita orang Samaria yang baik hati dari awal hingga akhir, sehingga cerita ini nggak berlalu begitu saja ya dalam kehidupan adik-adik. Kita bisa mengingat untuk selalu peduli dan melayani sesama kita. Oke adik-adik, itu saja dari Kak Ting. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya dengan Creative Time yang semakin asik. Bye-bye adik-adik, God bless you. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Dadah!